dalam penyampaian dakwah Islam itu sendiri dalam masyarakat, tentunya kan penerimaan masyarakat itu berbeda, Ustaz. Ada yang namanya selera gitu ya. Dan ada suatu fenomena di mana pendakwah ini dapat diterima di masyarakat dan memberikan dampak yang positif gitu. Namun seringkali pendakwah ini justru dibandingkan dengan pendakwah lain hanya karena dari background pendidikan formalnya mungkin yang kurang dapat diterima dalam masalah kasus legalitas pendidikannya ataupun dalam taraf keilmuannya dinilai belum seberapa gitu. Itu tanggapan Ustadz seperti apa? Padahal dia bisa memberikan dakwah yang bisa diterima oleh masyarakat. Jadi begini ya Pak Nona. Yang pertama terkait dengan masalah tadi penilaian ya, perbandingan. Tidak semestinya sebetulnya kita itu membanding-bandingkan ya antara ini. Artinya bahwa orang punya kelebihan di satu sisi, punya kekurangan di sisi yang lain itu hal yang lumrah gitu ya, yang lumrah. Kemudian bagaimana kita menilai apakah pendakwah itu ini berarti bukan ukurannya bukan diterima atau tidak diterima oleh masyarakat, tetapi harus dilihat apakah yang disampaikan itu sesuatu yang berlandaskan kepada dalil yang aqwa, yang kuat. Jadi dakwah itu sebetulnya bukan mengikuti selera masyarakat, tapi bagaimana masyarakat ini harus dirubah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ini terkait dengan masalah tema ya, tema dakwah dan sebagainya. Tapi masalah cara menyampaikan, maka ada perintah dari Nabi bahwa kita bagi seorang pendakwah itu harus berbicara sesuai dengan kadar akal masing-masing. Nah, maka ini masalah bagaimana cara penyampaian, teknik penyampaian. Itu memang kalau bahasa kita teknik berkomunikasi atau public speakingnya. Itu adalah setiap orang berbeda-beda kemampuannya. Mestinya seseorang itu memang belajar menyampaikan yaitu public speakingnya. Kalau dia bicara dengan orang di desa tentu saja harus berbeda dengan bicara orang di kampus, ya kan? Orang bicara dengan orang tua tentu harus berbeda bicara dengan remaja. Tetapi kontennya sama, bisa kontennya sama, hanya dalam pembahasan yang berbeda. Nah, yang maksud diterima itu apa kan gitu tolak ukurnya. Diterima apakah karena cara penyampaian yang mudah dipahami atau diterima karena konten. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi karenanya sebenarnya dakwah tidak boleh mengikuti selera. Tapi karena dakwah itu adalah bersifat merubah hasilnya. Merubah kehidupan yang dari tidak islami menjadi islami. Nah, itu. Jadi merubah pandangan orang yang dari tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi maka yang harus dirubah itu adalah pandangan orang, perilaku masyarakat, kebiasaan, bukan yaitu ayatnya atau hadisnya. Jadi bagaimana itu memahamkan kepada umat tentang masalah kewajiban menutup aurat misalnya, ya itu harus sampai. Tentu bahasanya berbeda kepada anak muda dengan kepada orang tua, itu kemasannya bahasa, tapi kontennya harus sama bahwa wajib seorang wanita muslimah itu menutup auratnya, ya. Nah, hanya kan untuk anak generasi milenial kan bahasanya kan berbeda mungkin cara menyampaikan ya. Ada orang yang punya keahlian di bidang itu, kemudian orang yang kadang begini, ada orang yang dia itu paham detail ya sampai dalil-dalil, tetapi ketika menyampaikan kepada anak-anak muda bahasanya enggak pas, sehingga mungkin kurang bisa diterima bahasanya gitu. Tapi ada orang yang dia pengetahuannya terbatas, dia taunya yang penting bahwa menutup aurat itu adalah wajib, bahwa wanita itu auratnya seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dia tahu hukum itu wajib, kemudian dia kemas dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan anak muda, lalu tersentuh mereka hingga bisa menerima, membuat satu tamsil atau pemahaman atau gambaran yang mudah dicerna. Nah, jadi hal ini boleh-boleh saja gitu. Yang penting tidak keluar dari ketentuan hukum. Nah, sehingga
memang begini di zaman sekarang itu, apa namanya, ada orang yang dia hafal hadis, hafal Quran, hafal pandai di dalam, tapi dalam masalah mengkomunikasikan dengan publik tidak begitu pandai dia, sehingga sulit untuk diterima. Bahasanya mungkin kayak bahasa kita kaku gitu. Tapi ada yang dia itu bisa mengemas sedemikian rupa mudah diterima dan menyentuh pada level itu. Nah itu ya kalau saya bukan dibanding-bandingkan, jadi kemudian sehingga itu menjadi tolak ukur, ya itu pandangan saya. Nah kemudian terkait dengan poin berikutnya apa itu? Ada yang ya. Kemudian dalam penyampaiannya kan pendakwah itu mungkin saja melakukan kesalahan, iya. hilaf-hilaf. Sebagai sesama pendakwah, kalau dalam adab untuk menyampaikan ataupun meluruskan kesalahan yang terjadi dalam penyampaiannya itu sendiri, seperti apa sih Ustaz? Baiknya gitu. Jadi begini ya, ini masalah nanti adab yaitu menasihati, adab menasihati. Jadi kalau kita bicara tentang masalah, sebenarnya itu terkait dengan adab berbicara, adab beri nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi mungkar bil ma'ruf, gitu loh. Jadi yang namanya merintah kebaikan dengan cara yang baik. Kemudian kalau nahi mungkar juga harus dengan cara yang baik. Jadi maka harus diperhatikan. Namanya ada kayak adab taklim wal muta'alim, kayak adab belajar mengajar. Jadi kalau seorang misalnya, kalau kan kita misalnya gini, seorang murid ya mengetahui gurunya berbuat kesalahan, dia tidak boleh berdiam diri. Dia wajib untuk memberi nasihat, karena ad-dinu nasiha. Itu agama ini nasihat. Nah, kemudian berbicara yaitu bagaimana cara menasihati. Maka bacaan menasihati. Maka harus lihat siapa yang dinasihati. Gitu. Misalnya begini, saudara. Seorang suami melihat istrinya melakukan kekeliruan, menasihati istrinya jangan di depan anak-anaknya. Karena akan menurunkan marwahnya sebagai seorang ibu. Gitu. Lalu gimana? Ya ditarik ke kamar. Gitu gampangannya gitu. Nih. Pilih waktu yang tepat. Gitu. Lah, apalagi kalau ini adalah guru, ulama. Menasihatkan seorang ulama, ya jangan di hadapan publik. Apalagi ditahdir gitu, diumumkan gini gitu ya. Itu namanya tidak beradab. Tidak beradab. Nah, lalu bagaimana adabnya? Adabnya 4 mata. Jadi bahwa selain Nabi dan Rasul kan tidak maksum. Tidak ada jaminan pasti benar. Keliru, bisa. Satu contoh, dalam satu riwayat, Izzuddin bin Abdissalam, seorang sultanul ulama. Izzuddin bin Abdissalam itu penulis kitab Sajaratul Ma'arif. Beliau digelari sultanul ulama. Jadi pemimpinnya, penguasanya para ulama. Suatu ketika beliau itu salah dalam mengeluarkan fatwa. Keliru. Jadi beliau keluarkan satu fatwa, kemudian ternyata fatwanya itu keliru. Yang mengetahui kelirunya siapa? Muridnya. Nah, ini kan harus dinasihati. Lalu muridnya bicara 4 mata dengan Izzuddin bin Abdissalam ini. Itu pun dengan penuh ketawaduan sang murid. Jadi mohon maaf. Saya melihat fatwanya panjenengan gitu banyak. Itu kok kurang tepat. Bahasanya pun tidak dikatakan salah, tapi kok tidak tepat ya guru. Loh, di mana ada tepatnya? Begini. Sampai kemudian Izzuddin bin Abdissalam itu melihat muridnya betul, dia salah. Ya, maka Anda betul, shaddaqta. Ya, sekarang kau yang berkewajiban untuk menyampaikan ralatnya. Dia diminta. Kata beliau, saya lebih suka menjadi pengikut kebenaran daripada pemimpin kebatilan. Nah, jadi sekarang bayangkan kalau misalnya itu diingatkan di depan publik, gimana itu? Itu satu contoh.
Jangankan kita menasihati anak kita aja, jangan di hadapan teman-temannya. Harga dirinya biar hilang dia di hadapan temannya itu. Maka sampaikan empat mata. Gitu. Apalagi ini adalah sesama pendakwah. Satu contoh begini, nanti ada kitab namanya Adabul Ikhtilaf. Jadi ada berbeda pendapat antar para ulama. Jadi ada seorang ulama, saya lupa namanya, itu ketika dia itu mau diskusi beda pendapat, itu makan bareng. Jadi diundang ke rumah gitu, kemudian disembelihkan kambing, makan-makan dulu, nah, baru kemudian diskusi, enak. Jadi dan Imam Syafi'i, beliau Imam Syafi'i rahimahullah punya kebiasaan, yaitu beliau tidak mau diskusi dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh, satu contoh. Jadi karenanya kadang tidak setiap hal itu kemudian perlu dilayani oleh kita. Itu kan katakan kita sendiri, para mu'alim itu harus sadar siapa dia dan hindari perdebatan. Jadi nasihat para ulama, hindari perdebatan. Kenapa? Karena yang demikian itu banyak sekali hal yang mudorotnya perdebatan itu dibandingkan enggak, itu kan. Maka harus tepat apa tujuannya dia berdebat. Nah, apalagi kalau kita mau mengingatkan seseorang, hati-hati ya, adab nasihat itu ada. Jadi kalau misalnya kita melihat ada mungkin ya di penceramah datangi ya bicara empat mata, nah, yaitu diskusi. Kalau harus ada misalnya saksi, ya fungsinya apa saksi itu? Kalau saya lebih condong empat mata. Ya, kenapa? Karena di situ tampak keikhlasan kita menyampaikan itu, apakah kita ingin menyampaikan sebuah kebenaran ataukah kita ingin dinilai orang lain bahwa kita ini lebih hebat dibanding dia. Nah, itu kan sangat tipis ya, tipis. Maka mestinya sesama penceramah kalau melihat bahwa ada seorang yang, kalau kita bicara sekarang penceramah ya, itu yang keliru, ya menasihatinya dengan memperhatikan adab. Jadi tidak sembarangan, karena kebenaran bisa jadi tidak bisa masuk itu bukan karena kebenaran itu, karena cara menyampaikan. Cara menyampaikannya tidak tepat, itu bisa menjadi tidak sampai kebenaran itu sampai kepada orang tersebut. Yaitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik.